Satu kerbau 600 juta sampai 1 M. Satu kerbau berarti 25 miliar. Gila. Satu orang. Kalau orang Toraja meninggal, itu kan biasanya mayatnya disimpan di rumah Iya, dulu. di rumah dulu. Jadi Karena ada yang sampai 1 tahun ya Pak ya. Ini termasuk kuburan yang tertua berarti. Iya, salah satu kuburan paling tua, Pak. Paling tua ya salah satunya. Dan paling besar juga Pak ya. Iya. Sekarang kita lagi ada di objek wisata Londa. Kita mau masuk gua. Tadi kita yang sebelumnya apa tadi kita? Ketekesu, sekarang ke Toraja Traditional Village. Toraja Traditional Village. Jadi Londa ini tempat apa Pak? Berupa kuburan di dalam gua. Berupa kuburan di dalam gua Pak ya. Ini termasuk kuburan yang tertua berarti. Iya, salah satu kuburan paling tua, Pak. Paling tua ya salah satunya. Dan paling besar juga Pak ya. Iya. Tiap tahun yang dimandikan itu Oh iya. masuk daerah sini. Iya, karena ini kan masih termasuk Toraja Utara ya. Jadi biasanya di sini tuh diadakan biasanya 3 sampai 5 tahun sekali. Oh, enggak tiap tahun Oh ya? enggak. Ada Tapi bulan-bulan ya, tertentunya. dalam 1 tahun itu pasti ada yang mengadakan. Ada yang mengadakan. Kalau yang setiap bulan Desember itu biasanya rame acara besar-besaran itu Itu upacara untuk penguburan biasanya namanya Rambu Solo. untuk penguburan. Jadi maksudnya yang orang meninggal di Desember itu aja atau gimana? Begini, kalau orang Toraja meninggal itu kan biasanya mayatnya disimpan di rumah Iya, dulu. di rumah dulu. Jadi Karena ada yang nanti- sampai 1 tahun ya Pak ya katanya gitu. Misalnya kalau orang berada nih sudah ada biayanya langsung dikuburkan ya nggak apa-apa juga ya. Jadi itu Dok, mereka kalau biayanya belum cukup, jadi Mayatnya masih jenazah disimpan di itu masih bisa disimpan di rumah sampai seberapa cukup, misalnya setahun baru cukup atau 2 tahun baru nanti diacarakan acara Pak ya. Iya. Dan anak-anaknya tuh harus ada semua di situ. Jadi nggak boleh misalnya anaknya ada nih yang lagi apa lagi namanya di luar kota atau yang lagi kerjanya di mana kayak gitu belum datang karena uangnya nggak bisa pulang ke sini jadi nggak bisa. Makanya biasanya kebanyakan upacara adatnya diadakan di hari-hari libur. Hari libur ya. Karena biasanya keluarga yang merantau itu bisa kembali, kembali. untuk mengikuti upacara adatnya. Itu kerbaunya harus memang ditentukan atau sesuai keluarga. Iya, kalau yang kelas-kelas bangsawan itu memang sudah tertentu ya, seperti yang dibuatkan patung di Patung Barat ini? itu. Ah. Jadi kalau kami di sini yang boleh dibuatkan patung seperti itu khususnya kalangan bangsawan yang memang mampu melakukan upacara adat yang lengkap. Jadi itu biasanya salah satu standar upacara adat mereka itu minimalnya 24 ekor kerbau yang mereka korbankan pada saat mereka diupacarakan. 24 kerbau itu kerbau boa atau yang biasa?
Oh, itu sudah termasuk kerbau belang yang motifnya Yang seperti motif, patung kerbau di luar sana tadi. Boa ya namanya apa ya? Bonga. Bonga. Kalau kami di daerah sini namanya saleko. Saleko ya. Saleko. Itu satu kerbau berapa harganya, Pak? Itu harganya berkisar 600 juta sampai 600 1 M. juta. Malah ada yang Satu kerbau 600 juta sampai 1 M. Iya. Satu kerbau. Dan kalau misalnya yang kayak gitu, Kali 25 ekor minimal, berarti 25 miliar. gila. Satu orang. Bapak untuk mendapatkan informasi acara adat itu gimana Pak? biasanya ada informasinya dari dinas pariwisata setempat. Oh, mereka menyebarkan biasanya untuk Makanya wisata. bule-bule itu Datangnya pas saat banyak itu. sekali Pas itu ya? datang pada bulan Juni sampai Juni September. sampai September. Kopi Kopi yang paling enak apa? Arabica. Arabica. Kopi Arabica asli Toraja itu paling enak. Jadi kemana kita, Pak? Kita ke dalam dulu. Kita harus menggunakan apa ini Pak namanya Pak? Lampu. Strongkeng. Lampu cempor ya kalau bukan cempor ya. Itu bahasa kita Cil. Kalau Banjar strongkeng. Lampu semprot. Oke, kita mau masuk ke dalam gua. Ini peti-peti pemakaman dari Ya, itu di atas sana yang merupakan kuburan-kuburan awal semua. Yang motifnya. Oh, yang di atas itu kuburan awal. Ya, jadi itu nama petinya Erong namanya. Erong. Nah, terus erong-erong itu dulunya kebanyakan mereka gunakan untuk satu keluarga inti. Jadi biasanya tinggal pulang baru ditumpuk ke dalam. Oh gitu. Ya, jadi beda dengan yang peti-peti sekarang yang modern punya seperti yang di dalam gua itu satu peti satu mayat. Oh yang ini Pak ya. Jadi Satu mengapa peti, dulunya satu mereka mayat. gunakan untuk satu keluarga yang peti tua itu karena dulunya katanya mereka belum punya peralatan untuk membuat peti. Makanya mereka ambil kayu yang masih utuh terus dikerok jadi bentuknya kayak lesu. Oh iya iya. Nah, terus itu ada yang dibuat seperti binatang, ada yang bentuk kerbau, ada yang Iya. bentuk babi. Ada yang mirip babi nih. Jadi yang sebenarnya itu yang dominan dipelihara di Toraja dan itu juga yang dikorbankan pada saat mereka mengadakan upacara adat. Oh begitu. Nah, terus ada yang berbentuk Simbol perahu. ya, Pak ya? Iya. Berbentuk perahu, Ada yang berbentuk perahu, yang berbentuk perahu itu katanya nenek moyang orang Toraja dulunya datangnya pakai perahu. pelaut mungkinnya. Pelaut. Yang katanya datangnya dari dataran Cina. Dari dataran Cina. Makanya kulit putih-putih. Ayo, Pak. Ya. Lanjut. Oke, lanjut kita masuk ke dalam goa. Jadi kalau yang dibukinan patung ini adalah keluarga-keluarga bangsawan Pak ya? Ya. Ini Sebenarnya keluarga-keluarga mereka ini bangsawan. keturunan bangsawan sekitar kampung ini. Oh, Karena kami di Toraja ini sebenarnya masing-masing kampung punya bangsawan Ini tersendiri. bangsawan apa namanya? Kalau di sini namanya rumpun tolengke. rumpun tolengke. Oh, oke. Jadi patung-patungnya itu memang dibuat semirip mungkin dengan yang meninggal. Yang Yang meninggal pertama ya. itu yang mana Pak? Jadi bukan apa mayat yang diawetkan bukan Pak ya? Kan. Bukan ya. Ada juga yang Nah, terus ada di bagian belakang itu ada yang warna putih matanya, itu dulunya hanya dibuat semirip manusia karena itu sudah ratusan tahun dan dulunya mereka belum punya foto makanya mereka hanya diperkirakan. Oh hanya diperkirakan ya. Beda dengan yang bagian depan ini. Yang bagian depan ini memang sudah Menyerupai sangat yang menyerupai aslinya Pak ya. Tapi kalau yang sekarang zaman Itu istri sekarang saya kan yang mereka ikut. sudah pakai formalin, jadi cepat sekali hancur karena Hancurnya. sublimnya. Ya. Nah, Kita masuk ke dalam gua. Stasiun videonya Ya. yang dokumentasi. Hati-hati licin ya. Mail, video yang Mail. Ya. Gimana? Oke. Mail depan kah? Oke. Coba Mail depan. Karena video lo ya. Ya, Pak. Hai. Oke. hati-hati Belakang. pelan-pelan. Ini berapa jauh Pak? Mungkin ada sekitar 30 sampai 40 meter. Oh 30 sampai 40 meter aja ya. Oke. Ini masih aktif digulung, Pak? Masih. Kalau misalnya yang Jadi terakhir penguburan di sini mungkin ada sekitar 8 sampai 9 bulan yang lalu. 9 bulan yang lalu. Ya, cuma meninggalnya sudah lama. Oh sudah lama. taruh rumah dulu kan biasanya. Nah, terus cara penguburan mereka di dalam gua seperti yang di atas sana. Jadi mereka dikubur hanya diselipkan di sela-sela batu atau mereka ditumpuk. Nah, terus di sana juga kita lihat ada yang kecil petinya. Iya. Kalau yang kecil petinya itu sebenarnya anak bayi yang sudah tumbuh gigi.
Oh, yang sudah tumbuh gigi. Ya, jadi yang sebenarnya kalau kami di Torja ini biasanya kalau ada yang belum tumbuh gigi meninggal itu mereka dipisahkan dengan yang dewasa. Meninggal mereka dikubur ke dalam pohon yang masih tumbuh. Ah, ah. Itu yang sampai umur berapa tuh Pak yang taruh di dalam pohon itu? Mungkin ada sekitar 0 hari sampai ya, sampai 7 bulan. 7 bulan. 7 bulan ya. Pokoknya yang belum ada gigi. Yang belum ada gigi. Oh, berarti Ya. kalau yang ada gigi. Jadi mereka kan masih dianggap suci, makanya mereka dipisahkan dengan yang dewasa. Dan menurut mereka pohon itu sebagai pelanjut kehidupan mereka. kehidupan mereka. Dan pohon yang mereka gunakan itu harusnya pohon yang bergetah putih. Oh, bergetah putih Ya, ya. karena menurut mereka getah putih itu sebagai pengganti ASI. Kita lanjut jalan lagi, kita lanjut. Bagus juga kalau kameranya melintang, jadi dapat semua. Tolongnya di sana. Ini kita lagi sesi foto. Nanti kita masuk ke mana? Ke sana? Cukup rendah ya. Hanya mungkin sekitar 1 meter saja. Kepala 2 kali. Aku tadi berkali-kali kan. Kalau rokok itu dengan koin-koin itu merupakan sesajian dari keluarga. Jadi bukan bunga gitu ya? Terkadang mereka bawa bunga, sirih, air minum. Ini yang baru Pak, Sudah lama. Ini tengkoraknya bisa kelihatan masih ada rambutnya. rambutnya betul. Ya. Harus baim. Jadi satu kelompok ini khusus untuk satu keluarga inti lagi. Oh, satu kamar ya Pak ya. Jadi mereka memang dikelompokkan tempatnya supaya keluarga mudah untuk memperhatikannya. Karena terkadang biasanya begini, kalau ada yang laku petinya seperti ini kan boleh diganti peti yang baru. Cuman kalau keluarga mau ganti peti itu harus melalui ritual lagi. Oh, ritual lagi ya Pak ya? Ya, jadi yang namanya ritual mak nenek itu. Nah, terus dalam rangka upacara mak nenek itu biasanya yang diarahkan itu seperti yang lapuk petinya boleh diganti peti yang baru. Atau kalau ada yang masih utuh mayatnya yang bentuknya seperti mumi, itu biasanya dibersihkan terus diganti pakaiannya. Jadi juga sekalian pembersihan sesajian dari dalam gua. Nah, ini yang masih agak-agak baru juga, meninggalnya 2018 tapi dikubur sudah 2019. Oh, ini yang Masuk dalam sini. Ya. yang paling baru Jadi ya. mayatnya disimpan di rumah dulu. Nah biasanya begini, kalau ada mayatnya masih disimpan di rumah, itu biasanya mayatnya masih dianggap sakit. Jadi istilahnya kalau kami di Toraja namanya tomakula, artinya orang sakit. Jadi nanti mereka dinamakan orang 1953, mati kalau mereka sudah meninggalkan meninggal rumah. 2019. Meninggal mereka kalau mereka sudah dibawa ke kuburan. Berarti ini lahirnya 1953 Pak ya. Iya. Itu Meninggalnya 2018. Nah, terus ini di bawah sana ada sepasang tengkorak. Jadi yang sepasang tengkorak itu ceritanya hampir sama dengan Romeo dan Juliet. Ya. Jadi itu dulunya katanya mereka pacaran, terus mereka mau menikah, tapi direstui. keluarga tidak merestui. Akhirnya mereka sama-sama gantung diri dari pohon. Dan mengapa keduanya tidak direstui? Itu karena mereka masih sepupu satu kali. Ya. Memang tidak Jadi boleh, Pak, sebenarnya kalau kami di Toraja ini asal masih ada hubungan keluarga dekat itu memang sama sekali tidak boleh menikah karena masih dianggap saudara. Secara medis pun nggak boleh dok ya, secara Nggak boleh. medis ya. Cara medis itu tak boleh karena akan menyebabkan banyak penyakit Oh, jadi turunan. oh gitu. Nah, terus yang itu katanya terjadinya tahun 1972, 1972. 48 tahun yang lalu. Tapi keluarganya mau ya menguburkan barengan gini? Karena mereka kan masih dianggap saudara. Iya, saudara. Satu ini marga. Itu marga ya, jadi Masih sepupu satu kali, satu nenek. bapaknya udah beradik bisa itu satu kali. Kalau ini Nah, itu sudah agak lama itu, mungkin sudah sekitar lama. 10 tahun yang lalu. Tapi kenapa Pak? Maksudnya ada dipakaikan kayak gitu? Biasanya kan ada tetesan air, jadi supaya petinya awet itu biasanya Oh, dikasih kayak plastiknya ya tadi ya? Nah, terus itu kita lihat ada banyak pakaian. Jadi yang sebenarnya kalau orang Toraja meninggal itu mereka dikubur dengan barang-barang kesayangan mereka. Kesayangan mereka ya. Jadi biasanya barang-barang yang diikutkan itu barang-barang yang bisa dimasukkan ke dalam peti. kayak Jadi bunga. mereka juga yang punya seperti perhiasan emas itu diikutkan juga. Oh gitu. Dan mengapa barang-barang mereka diikutkan? Itu karena menurut kepercayaan dulu di Toraja, katanya kalau ada yang meninggal itu mereka percaya bahwa mereka hanya pindah alam. Pindah tempat. Makanya mereka dibekali dengan barang-barang mereka. Tidak benar-benar meninggalkan mungkin Pak ya. Pindah alam. Pindah alam ya. Jadi alam kedua di Toraja itu katanya namanya Puya. Puya. Ya. Jadi kayak itu ada sisir, ada pakaian, ada pot Iya. bunga, itu memang barang kesayangannya. Barang kesayangannya semasa hidup. Berarti kalau misalkan orang ini Pak, dia itu semasa hidupnya suka dengan
perhiasan Iya, apa. itu Jadi dengan dikasih. perselingkuhan di badannya itu bukan diwariskan kepada keluarganya, tapi tetap Diikutkan ya. Yang apa yang biasa Pokoknya dia pakai barang-barang tiap yang hari ya, bisa dimasukkan ke dalam peti, kalau barang kesayangannya itu diikutkan semua. diikutkan. Tapi apa tidak rawan pencurian, Pak? Kalau kami di sini sebenarnya ya tetap ada yang mencuri ya, tapi yang sebenarnya kami di Toraja ini hukum adat masih berlaku, jadi Hukum orang adat masih ya. takut. Kalau seandainya memang mencuri nih Pak ya, orang ketahuan itu gimana Pak? Kena hukum adat. Hukumnya Jadi seperti biasanya apa? disuruh melakukan upacara adat dulu, Upacara. baru mereka diserahkan ke Kantor polisi. pemerintah. Upacara adatnya seperti apa Pak? Upacaranya sanksinya itu biasanya disuruh memotong hewan, Oh, seperti kurban, kurban. babi. Itu apa namanya Pak? Kalau kami di sini istilahnya didosa. Di dosa. Jadi dengan cara memotong hewan Pak ya, bukan dengan Ritualnya kan Secara yang fisik melakukan atau- ritualnya itu kan harus pemangku adat. pemangku adat. Dengan Ya, dibersihkan mungkin dosa-dosanya ya. kepercayaan dulu. Nggak pernah terjadi apa ya? Sudah pernah satu kali di sini, sudah pernah. Ini tengkoraknya yang hilang. Oh, yang Tengkorak ini? sepasang kekasih itu pernah hilang. Oh, yang Sekitar ini, 6 Pak? bulan hilang. Tapi katanya tiap malam dihantui, akhirnya mereka kayak sendiri. tidak kembali. Tapi kalau dicuri ini untuk apa Pak ya kira-kira Pak? Biasanya hanya dua Pak ya. Kalau bukan untuk ilmu-ilmu gaib, biasa juga kepentingan untuk seperti kedokteran apa segala macam. Jadi yang baru meninggal tadi 2 tahun itu Pak belum dikeluarkan dari peti ya Pak? Belum. Jadi itu kalau mereka sudah disimpan di situ kan artinya mereka sudah dikubur. Jadi itu Oh, gitu. dibiarkan sampai lapuk sendiri. di Oh sampai situ lapuk petinya. sendiri. Dan nanti kalau petinya lapuk terus keluarganya mau ganti peti ya harus ritual lagi. Harus ritual lagi ya. Makanya banyak yang lapuk dan dibiarkan Pak ya. Ya. Sudah terang di depannya. Kembali. Akhirnya kita menuju jalan keluar. Lan depan. Oke. Kita udah selesai di Goa yang satu sebenarnya masih bisa Masih ada? sih buat nembus yang ke sebelahnya, cuman Terlalu rendah untuk terlalu kita ya. sempit. Atau karena kita kegemukan mungkin ya. enggak, katanya cuman tingginya segini Oh, doang lubangnya. berarti harus merayap. Harus merayap. Dan daripada kita rempongnya kita keluar dulu dan masuk ke pintu satunya aja. Oke. Cukup menguras tenaga. Oke, tadi kita sudah dari pemakaman Londa di Tanah Toraja. Jadi pemakaman Londa ini termasuk pemakaman yang paling tua di Toraja. Salah satu yang terbesar juga di daerah Tanah Toraja ini. Ya. Dapat saya simpulkan bahwa Tanah Toraja ini masih kental akan adat dan budaya. Ya. Dari mulai nenek moyang sampai sekarang pun adat itu masih tetap terjaga. Patut diapresiasi, Indonesia memiliki ragam suku, budaya, dan harus tetap menjaga toleransi, baik itu agama, suku, ataupun ras. Oke, habis dari Londa, kita akan mengunjungi Kalimbuang Bori. Pemakaman bayi, bukan? Ada pemakan bayinya juga di situ. Ada pemakaman bayi, terus Habis itu ada apa? batu. Batu yang berdiri tegak. Oh, iya. Aku lupa namanya apa. Kalimbuang Bori ya. Sekarang kita meninggalkan Londa buat menuju Kalimbuang Bori. Kalimbuang Bori ada patung-patung batu yang tinggi-tinggi itu dan ada pemakaman bayi. Kita menuju hah? Patung batu tapi memang batu. Oh, memang batu. Memang batu yang menyerupai patung. Enggak, Pak. Batu itu tinggi, panjang gini. Nanti Batunya pokoknya tinggi. stay tune aja terus. Nanti akan kita lihat karena Oke. di sini kita yang jelaskan sama-sama nggak tahu. Sama nggak tahu kita Pemirsa semuanya, kita lihat jangan langsung di lupa. sana. Pokoknya Apa? Pokoknya tekan bel di bawahnya. lonceng.